Perkenalkan, nama saya Griffin L dengan NIM C1C021011. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Pertama, komponen sikap. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Kedua, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan, akan kepuasan, defensi ego, dan ungkapan nilai. Ketiga, sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga kelihatan rasional dan konsisten. Keempat, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. 5. Beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama adalah teori stimulus, respon, dan penguatan. Teori ini memfokuskan pada bagaimana orang merespon stimuli atau dorongan tertentu. Kedua, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu memprediksi pendekatan yang paling efektif. Ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial ini merupakan satu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Teori perselisihan adalah suatu variasi di teori konsistensi. Kelima, teori disonansi kognitif. Leon Festinger pada tahun 1950-an mengemukakan teori ini yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Keenam, teori persepsi diri. Teori ini menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Motivasi. Motivasi adalah proses memprakarsai kesadaran dan tindakan yang penuh arti. Motivasi adalah kunci penting untuk mengawali, mengendalikan, mendukung, dan mengarahkan perilaku. Pertama, teori motivasi dan aplikasinya. Terdapat keyakinan bahwa perilaku manusia ditimbulkan oleh adanya motivasi. Dengan demikian, ada sesuatu yang mendorong atau memotivasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Kedua, teori motivasi awal. 3 teori spesifik dirumuskan selama kurun waktu tahun 1950-an. Ketiga teori ini adalah teori hierarki kebutuhan, teori Externalian, dan teori motivasi Giene. Ketiga, teori kebutuhan dan kepuasan. Maslow menjelaskan suatu bentuk teori kelas. Teori menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Keempat, teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor. Pandangannya mengenai manusia menyimpulkan bahwa manusia memiliki dasar negatif ditanda sebagai teori X dan yang lainnya positif ditandai dengan teori Y. Kelima, teori kebutuhan McClelland. Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang berhubungan teori kebutuhan dan kepuasan, yang awalnya dikembangkan oleh McClelland pada awal tahun 1990-an. 6. Teori 2 faktor. Pada pertengahan tahun 1990-an, Herzberg mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Ketujuh, teori prestasi. Teori ini pada awalnya dikembangkan oleh McClelland pada awal tahun 1990-an. Teori McClelland ini mempunyai suatu faktor hierarki motivasi perilaku. Teori kontemporer motivasi. Teori keadilan. Pertama kali dipublikasikan oleh Adam pada tahun 1993. Dalam teori ini, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seorang individu adalah jika orang tersebut membandingkannya dengan lingkungan lainnya. Teori ERG. Teori ini menganggap bahwa kebutuhan akan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan keterikatan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. 3. Teori harapan. Teori ini dikembangkan sejak tahun 1930 oleh Kurt Lewin dan Edward Tolman. Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. 4. Teori penguatan.
Teori penguatan ini memiliki konsep dasar, yaitu pusat perhatian ada pada perilaku yang dapat diukur. Lalu kedua, kontingensi penguatan, yaitu berkaitan dengan urutan-urutan antara stimulus, tanggapan, dan konsekuensi dari perilaku yang ditimbulkan. 3. Semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan dengan pemberian penguatan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku. Teori penetapan tujuan. Konsep dasar teori ini adalah bahwa karyawan memiliki tujuan atau apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan pengaruh perilaku kerjanya. 6. Teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Friedlander yang mengargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, dan faktor-faktor yang berasal dari luar juga. Teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Pendekatan Piaget. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor dalam situasi yang terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Faktor pada persepsian terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. 3. Faktor pada target yang terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan. Nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Dalam mempelajari perilaku dan organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi, dan karena nilai mempengaruhi sikap manusia. Kedua, nilai dan dilema etika. Permasalahan profesi angkutan sekarang ini baik mempengaruhi masalah kemerosotan standar etika dan krisis kepercayaan. 3. Nilai-nilai sepanjang budaya. Praktek-praktek sosialisasi yang berbeda mencerminkan budaya yang berbeda dan tidak heran jika menghasilkan tipe karyawan berlainan. Pembelajaran. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Pertama, pengondisian keadaan klasik. Dapat diringkaskan bahwa pengondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon dan rangsangan yang tidak terkondisi. Kedua, pengondisian operan. Menyatakan bahwa perilaku merupakan satu fungsi dari konsekuensinya. Ketiga, pembelajaran sosial. Walaupun teori ini merupakan suatu perpanjangan dari pengondisian operan, di mana teori tersebut mengandalkan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi, teori ini juga mengakui eksistensi pembelajaran observasional dan pentingnya persepsi dalam belajar. Kepribadian. Aplikasi utama dari teori kepribadian organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Pertama, penentu kepribadian. Suatu argumen dini dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Kedua, keturunan. Pendekatan keturunan berargumentasi bahwa penjelasan paling akhir dari kepribadian seorang individu adalah struktur molekul dan gen yang terletak dalam kromosom. 3. Lingkungan. Di antara faktor-faktor yang menekankan bentuk kepribadian antara budaya, di mana seseorang dibesarkan, pengondisian dini, norma-norma di antara keluarga, teman-teman, dan kelompok-kelompok sosial, serta pengaruh lain dialami. Keempat, situasi. Faktor ini mempengaruhi dampak keturunan dan dampak lingkungan terhadap kepribadian. 5. Emosi. Merupakan reaksi terhadap satu objek, dan akhirnya tidak bertahan ciri kepribadiannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.